Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 Matematika Wajib kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ini adalah bab pencacahan ya. Yuk, kita belajar bersama-sama. Saya langsung aja. Nomor 1, dan sebelumnya jangan lupa subscribe Matkim Privat dan Lestari Channel. Hasil operasi 12 faktorial dikurangi dengan 9 faktorial dikalikan 5 faktorial saya bagi dengan 10 faktorial adalah, oke guys, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, boleh kakak rubah seperti ini ya. 12 faktorial saya bagi dengan 10 faktorial dikurangi 9 faktorial dikalikan 5 faktorial saya bagi dengan 10 faktorial. 12 faktorial dibagi dengan 10 faktorial, maka saya boleh rubah menjadi 12 dikalikan 11 dikalikan 10 faktorial. Saya bagi dengan 10 faktorial. Ini nanti kita boleh coret gitu ya. Dikurangi dengan 9 faktorial dikalikan 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dibagi dengan 10 faktorial itu adalah 10 dikalikan 9 faktorial. 9 faktorialnya boleh kita coret. Begitu ya. Oke, 12 dikalikan 11 itu adalah 132 dikurangi dengan 5 dikalikan 2 adalah 10, 4 kalikan 3 adalah 12. 132 saya kurangi dengan 12. Jawabannya adalah 120. Oke, jawabannya adalah B. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Bentuk faktorial 20 kalikan 19 kalikan 18 dikalikan 5, 4, 3, 2, 1 adalah. Untuk poin A ini jelas salah ya. Ini adalah 20 faktorial, maka jika kita jabarkan 20, 19, 18, dan seterusnya sampai dikali dengan 1. Oke, untuk ini maka menjadi 20 dikalikan 19 dikalikan 18. Nah, yang bawahnya kan 18 faktorial. Kita coret 18-nya, maka sisanya adalah ini. Tidak sesuai ya. Oke, untuk poin C ini juga tidak sesuai. Poin C itu adalah 20 dikalikan 19 dikalikan 18. Saya berhentikan sampai 17 faktorial karena di bawahnya ada 17 faktorial. 17 faktorial boleh kita coret, maka bersisa perkalian ini. Salah lagi ya, Dek. Oke, sekarang saya akan bahas untuk poin D. 20 faktorial dikalikan 5 faktorial dibagi dengan 18 faktorial. Untuk 20-nya, saya akan jabarkan menjadi 20 kalikan 19 kalikan 18 faktorial dikalikan 5 faktorial, bawahnya 18 faktorial. Ini kita hilangkan. Ya, maka nanti bersisa 20 kalikan 19 dikali 5 faktorial. Tidak sesuai juga. Ya, maka jawabannya adalah E. Kita lihat ya. 20 faktorial dikalikan 5 faktorial dibagi 17 faktorial. Untuk 20 faktorialnya saya jabarkan sampai 17 aja. 20, 19, 18, 17 faktorial. Saya kali dengan 5 faktorial ya, maka nanti 5 dikali 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dibagi dengan 17 faktorial. 17-nya hilang deh. Oke, maka sesuai ya dengan yang ditanyakan. 20 kalikan 19 kalikan 18 dikalikan 5, 4, 3, 2, 1. Pasti bisa. Nomor 3. Berapakah nilai A yang memenuhi A plus 1 faktorial dikalikan 3 faktorial dibagi dengan A min 1 faktorial sama dengan 252. Oke, untuk bagian atas A plus 1-nya saya akan jabarkan menjadi A plus 1 dikali A dikalikan A min 1 faktorial. Nah, gini ya, Dek. Misalkan kakak punya 9 faktorial, maka kan jadi 9 kalikan 8, kalikan 7, dan seterusnya sampai kalikan 1. Nah, berarti kalau saya punya
N faktorial, maka menjadi N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dan seterusnya sampai dikali 1. Ya, ini adalah konsepnya. Maka jika ada A plus 1, kan maka menjadi belakangnya A, karena A plus 1 dikurangi 1, A plus 1 dikurangi 2, begitu ya. Iya. Kita kali dulu, kita kali dengan 3 faktorial, maka 3 kalikan 2 kalikan 1, saya bagi dengan A min 1 faktorial. Ini kita bisa hilangkan. Nah, kayak gini. Ya, sama dengan 252. Setelah itu, kita kalikan pelangi ya. A dikalikan A itu adalah A kuadrat. 1 dikalikan A itu adalah plus A dikali dengan 6 sama dengan 252. Maka nanti kita kalikan pelangi lagi ya. A dikalikan A kuadrat kalikan 6 adalah 6A kuadrat. Ditambah dengan A dikalikan 6 itu adalah 6A dikurangi 252 sama dengan 0. Lalu masing-masing saya bagi dengan 6, maka menjadi A kuadrat ditambah A dikurangi 42 ya. 42 itu adalah 252 dibagi dengan 6. Selanjutnya kita akan faktorkan. Di sini ada A, di sini ada A, 42, maka nanti 7 kalikan 6. Agar ketemu positif 1, maka positif 7 dikurangi 6. A sama dengan min 7 atau A sama dengan 6. Maka jawaban yang tepat 6. Ya, ini jawabannya adalah 6. Lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Hasil permutasi 3 unsur dari 8 unsur adalah permutasi 83. Ya, permutasi NR itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Oke, maka nanti 8 faktorial saya bagi dengan 8 kurangi 3, 5 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial saya bagi dengan 5 faktorial. Oke. 8 dikalikan 7 itu adalah 56. 56 saya kali dengan 6. Jawabannya 336. Oke, jawabannya C. Nomor 5. Sebuah toko bunga mempunyai 10 anggrek yang sedang berbunga. Anggrek tersebut akan dipajang di depan toko jika di depan toko hanya ada 4 tempat untuk memajang anggrek. Berapakah banyak susunan yang berbeda pada keempat anggrek tersebut? Adik bisa menggunakan metode pencacahan, bisa juga menggunakan metode permutasi ya. Jadi kayak gini. Nah, adik bisa menggunakan konsep seperti ini ya. Kan ada 4 tempat nih. Ada 4 tempat ya. Padahal disediainya 10 anggrek. Ya wis, berarti 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7. Artinya, untuk menempati posisi tempat yang pertama, itu kan ada kemungkinan 10 anggrek itu berebut gitu ya. Sudah terpakai 1, maka tinggal 9 anggrek yang berebut untuk posisi kedua menempati tempat tersebut. Udah kepakai 2, maka sisa 8, dan kepakai ketiga, maka sisa 7 anggrek yang berebut untuk posisi tempat yang keempat. Begitu guys ya. Atau adik bisa menggunakan metode permutasi. Di sini artinya permutasi 10/4 ya. 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 4, 6 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Saya bagi dengan 6 faktorial. Sama saja ya. Tinggal kita kalikan yuk. 10 kalikan 8 itu adalah 90, 90 dikalikan 8 maka 720, dikalikan dengan 7, 5040. Kayak gini ya, 5040. Jawabannya adalah A. Next kita masuk ke soal nomor 6. Anto, Budi, Catur, Danis, Edi, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ya. Berdiri berjajar dalam satu barisan. Banyaknya susunan berdiri dengan syarat Anto dan Edi tidak berdekatan. Anto dan Edi tidak boleh berdekatan.
wajib tidak berdekatan. Oke, sebenarnya konsepnya seperti ini ya, Dik. Ya, kemungkinan Anto, Budi, dan kawan-kawan itu duduk, itu kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, pada saat Anto dan Edi berdekatan, ini saya anggap sebagai P lah ya. Nah, kemungkinan kedua, pada saat Anto dan Edi tidak berdekatan. Nah, ini saya anggap sebagai Q. Nah, lalu P ditambah Q itu adalah banyak cara tanpa syarat. Tanpa syarat berarti kan bisa berdekatan atau tidak berdekatan ya. Nah, sekarang saya akan mencari untuk yang pada saat Anto dan Edi duduk yang tanpa syarat. Kalau tidak ada syarat, maka artinya bisa juga Anto Edi berdekatan ataupun tidak, itu adalah jumlah totalnya ya. Itu rumusnya adalah n faktorial. Di sini ada 5 orang, maka artinya 5 faktorial. 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Ya, 120 cara atau susunan kemungkinannya. Selanjutnya, saya akan mencari pada saat Anto dan Edi wajib berdekatan. Saya akan mencari P. Ini ya, gambarannya ada 5 orang baris. Ada Anto, Edi, ini wajib berdekatan. Berarti kan sisanya itu ada Budi, Catur, dan Denis. Nah, Anto dan Edi ini wajib berdekatan. Maka Anto sama Edi saya anggap sebagai satu anggota. Karena dia wajib berdekatan. Maka sisanya ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari sini rumusnya P itu adalah, bukan N ya, saya buat 4 langsung ya, 4 faktorial. Tapi jangan lupa dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Ini kemungkinannya, kan Anto dan Edi itu berdirinya Anto dulu atau Edi, atau bisa juga Edi dulu baru Anto. Maka ada 2 kemungkinan, maka artinya 4 faktorial saya kali dengan 2 ya. 4, 3, 2, 1 saya kali dengan 2. 4 kalikan 3 adalah 12, 12 kalikan 2, 24, 24 kalikan 2, 48. Nah, dari sini kita peroleh nilainya Q. Nah, apa itu rumusnya Q? Rumusnya Q itu adalah ini ya, yang tanpa syarat, yang duduknya tanpa syarat, saya kurangi dengan P. Ya, oke. Maka 120 saya kurangi dengan 48. Jawabannya 72. Ya, kemungkinan ada 72 susunan. Oke. Nomor 7. Dari sejumlah siswa terdiri atas 3 kelas 10 ya. 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, 5 siswa kelas 12. Oke. Akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, wakil ketua bukan sekretaris ya. Wakil ketua terlebih dahulu, wakil ketua dan sekretaris. Oke. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Ketua itu harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Nah, dari wakil ketua dan sekretaris. Berapakah banyaknya cara untuk memilih pengurus OSIS? Oke, saya akan tuliskan beberapa kemungkinannya untuk mengisi jabatan sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemungkinan pertama, saya isi ketua yang berasal dari anak kelas 12. Berarti anak kelas 12-nya itu kan ada 5 orang ya. Maka 5 kemungkinan orang di sini berebut menjadi ketua. Nah, otomatis kan wakil ketua dan sekretaris itu nggak boleh kelas 12. Karena syaratnya itu sebagai wakil ketua dan sekretarisnya adalah kelas bawahnya. Nah, maka dari itu, wakil ketua dan sekretaris itu hanya boleh diperebutkan oleh 7 orang ya, yaitu kelas 11 dan kelas 7. Maka yang menjadi wakil ketua tinggal 7 orang yang memperebutkan. Terpilih 1, maka sekretarisnya tinggal 6 orang yang memperebutkan. Tinggal kita kali. Ya, setelah kita kali, 5 kalikan 7, 35.
35 dikalikan dengan 6, 210. Nah, kemungkinan selanjutnya pada saat ketuanya itu kelas 11, kan boleh. Ya, 1, 2, 3 ini ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kelas 11 maka kemungkinannya itu ada 4 orang ya yang memperebutkan ya. Ada 4 orang di sini. Nah, sebagai wakil ketua dan sekretaris maka tidak boleh kelas 11. Syaratnya di bawah kelas yang menjadi ketua. Ya, maka tinggal kelas 10 yang berkesempatan menempati wakil ketua dan sekretaris ya. Maka wakil ketua akan diperebutkan oleh 3 orang. Sudah terpakai 1, sisa 2 orang. Ya, tinggal kita kali. 4 kalikan 3 adalah 12, 12 kalikan 2, 24. Setelah itu tinggal kita jumlahkan saja, maka banyaknya cara untuk memilih pengurus OSIS adalah 210 ditambah dengan 24. 4, 3, nah 234. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, ini soal terakhir ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas di part kedua. Banyak susunan huruf kata yang dapat dibentuk dari huruf corona. Ya, di dalam corona apakah ada huruf yang sama? Ada ya, yaitu O. O-nya ada 2 ya. O-nya ada 2. Ada yang sama lagi? Tidak ya. Makanya menggunakan rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Di mana P, Q, R ini adalah unsur yang sama. Sedangkan N itu adalah jumlah totalnya ya. Kita hitung dahulu. Corona. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti 6 faktorial dibagi dengan ternyata ada yang sama yaitu O. O-nya ada 2. Maka saya bagi dengan 2 faktorial. Tidak ada unsur yang sama lagi ya. Maka hanya seperti ini. 6, 5, 4, 3, 2 faktorial, saya bagi dengan 2 faktorial. 6 dikalikan 5, 30, 30 dikalikan 12, jawabannya 360. Oke, jawabannya A, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe Hakim Privat dan belajar selalu ya. Assalamualaikum, kita kembali di video selanjutnya.